Pagi, perkenalkan, nama saya Oswaldus Dewaduka, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nagikeo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi kelas bersama Ibu Iwan. Selamat pagi Ibu Iwan. Bagaimana kabar Ibu Iwan hari ini? Jadi baik, terima kasih untuk Ibu Iwan sudah meluangkan waktu untuk melakukan pra-observasi sebelum melakukan observasi di kelas. Diawali dengan pra-observasi kelas, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang akan tercapai pada pembelajaran mengenai Baik, karena ET kali ini tentang wilayah kepalaikan, dan tujuannya untuk kali ini saya menyelesaikan operasi di lapangan Jepang. Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu yang disampaikan Ibu Iwan. Jadi baik, selain tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan dicapai ketika pembelajaran matematika nanti itu pada area mana? Oke, untuk area pengembangan saya lebih fokus ke penilaian untuk diskusi kelompok. Karena di mana saya bisa melihat peserta didik untuk keaktifan. Dalam diskusi kelompok nanti akan dibagikan dari KPD. Di situ peserta didik bisa mengerjakan diri dengan teman kelompok. Nanti saat kalian kembali dalam kelompok akan mengerjakan fokus saya itu karena semua sudah dilanjutkan. Jadi baik, berarti Ibu lebih kepada aspek keterampilan seperti itu. Jadi ada diskusi kelompok, diskusi dibagi dalam kelompok dan dikasih LKPD. Jadi itu yang area pengembangan yang ingin Ibu capai di pembelajaran matematika yang lebih baik. Yang berikut strategi yang Ibu siapkan untuk pembelajaran matematika nanti, terdiri dari media atau metode. Dia punya selain media, metode, pendekatan apa yang Ibu gunakan untuk pembelajaran nanti? Oke, untuk metodenya saya ambil metode diskusi kelompok. Terus untuk modelnya saya ambil model pembelajaran Discovery. Terus medianya saya sediakan ke KPD dengan PowerPoint. Nanti pas pembelajaran Jadi strategi yang dipersiapkan seperti itu dari media. Jadi benar-benar harus dengan LKPD, setelah itu metodenya diskusi, pendekatan menggunakan Discovery. Rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran matematika ini rencananya hari Selasa, karena kami kan jadwalnya Selasa itu jam 2 jam 3 nanti kita ketemu di hari Selasa. Semoga apa yang sudah kita diskusi bersama pada pra-observasi dapat Ibu implementasikan ketika pembelajaran di kelas. Jadi terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdua ke satu orang. Ayo kenapa? Yang berikutnya kemarin sudah tadi Amfisof. Ya, berikutnya sama lagi. Ada Ayo berdiri, ambil sikap berdoa. Jangan lupa pada benar terus, amin. Jangan lupa pada benar terus, amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya guru cek karantina dulu ya. Sampai bisa kaget hari ini. Hadir semua. Hadir semua. Seperti luar biasa, ya tepuk tangan dulu.
Jadi hari ini kita ada semua dong? Iya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut kemarin kan pas kita masuk awal kita ada buat kesepakatan kelas Iya, Kak. masih ingat tidak? Musik. Oke, siapa yang mau ini apa sampai kira apa saja kesepakatan kelas kita kemarin? Yang pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi berdoa yang sebelum sudah dong? Ya. Gunakan model pembelajaran discovery learning dan berbantuan dengan LKPD ya. Sebentar LKPD Ibu bagi peserta didik dapat menyelesaikan operasi bilangan untuk pangkat ya. Nah, jadi sebentar nanti kita bisa selesaikan kira-kira operasi bilangan untuk pangkatnya seperti mana. Kemarin Ibu sudah jelaskan kira-kira bilangan bentuk pangkat sampai di pangkatnya 0 sampai dengan berapa tadi? Semua bilangan kalau pangkatnya 0 sama dengan 1. Yakin sebentar bisa kerja LKPD-nya? Yakin. Oke. Berikutnya penilaian yang Ibu ambil seperti biasa ya. Penilaiannya lebih ditekankan ke penilaian keterampilan dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan nanti setelah kita LKPD setelah selesai sebentar nanti kita ada tes formatif kan. Kalau untuk keterampilannya nanti Ibu ambil di saat kalian diskusi kelompok. Sebentar baru kita bagi dalam kelompok. Jadi kalian perhatikan sebelum Ibu jelaskan, Ibu bagi dulu bahan bacaan ini. Dan sebentar di dalam kelompok baru nanti dilihat lagi ya. Ini ada di dalam buku, buka buku. Ada di dalam buku cetak. Perkalian bentuk pangkat dengan pembagian ya, dengan perpangkatan ya. Kalau perkalian, perhatikan baik-baik. Kalau perkalian 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. 2 kali 3 kan sama dengan 6. Karena alasan dapat 6 karena penjumlahan berulang toh. Ya. Jadi ini dapatnya 3 tambah 3 karena 2 kali 3. Jadi 3 ditambah 3 ada 2 kali sama dengan 6. Ingat, beda dengan perkalian. Jadi kalau perkalian itu penjumlahan berulang, kalau perpangkatan itu apa yang berulang? Kalau perkalian berarti penjumlahan berulang toh. Kalau perpangkatan perhatikan 2 pangkat 3 berarti apa yang berulang? Perkalian. Perkalian yang berulang. Jadi jangan lagi 2 pangkat 3 berapa? 6 Bu, 8 Bu. Jadi kamu ingat dulu 2 pangkat 3 itu kira-kira seperti apa. Jadi yang ulangnya ingat perkalian. Jadi beda ya. Ini penjumlahan dengan perkalian beda. Jadi 2 kali 3 berarti penjumlahan berulang. Kalau perkalian berarti penjumlahan berulang. Kalau perpangkatan perkalian berulang. Jadi itu ada perbedaannya di situ. Jadi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4 kali 2? 8. Jadi tepuk tangan dulu buat Pani, luar biasa. Berarti sudah pahami toh? Perhatikan, Pani tulis 5 dipangkatkan 10 kali 5 dipangkatkan 25 ya. Sama dengan 5 pangkat 35. Kira-kira yang laki-laki sampai dapat 5 pangkat 35 itu dari mana? Dijumlahkan. Berarti luar biasa. Berarti sudah paham itu? Berikut siapa mau kasih contoh yang pembagian? Ayo, Fira, silakan. Jadi sudah tahu toh kalau perkalian pangkatnya bagaimana? Jadi ingat terus ya Fadil, jangan kemana. Oh, kalau perkalian bentuk pangkat berarti pangkatnya bagaimana tadi Fadil? Intinya kalau bisa dijumlahkan intinya bagaimana tadi?
pokok sama atau tidak? Sama. Bilangan pokok harus sama ya. Kalau bilangan pokok berbeda, kira-kira bisa dijumlahkan pangkatnya atau tidak? Tidak. Tidak bisa ya. Jadi harus ingat itu. Berikut pembagiannya. Oke, sekarang kira-kira 5 pangkat 10 bagi 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 5. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Ini Alvis bisa tidak mengerti? Dapat 5 pangkat 5 dari mana? Kurang 10. 10 dikurangi 5. Jadi terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi perhatikan, berarti 5 ini di pangkat 10 kurang 5 sama dengan 5 pangkat 5. Cara kerjanya seperti itu. Dan sebentar baru ibu bagi ini kelompok ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, kan perhatikan baik-baik tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya. Untuk sifat-sifatnya tadi Kira dengan Pani sudah kasih contoh. Jadi sifatnya perhatikan baik-baik, ingat dasarnya dari sifatnya. A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M kali M. Sorry, A pangkat M tambah M ya, tambah ya, bukan kali. Berikutnya kalau sifat untuk ini untuk perkalian pembagian, misalnya A pangkat M bagi dengan A pangkat N. Ingat harus bilangan pokok ya sama. Jadi A pangkat M kurang N. Berikutnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan M, berarti A pangkat M kali N kali M. Ingat pangkat di atas pangkat berarti dikalikan ya. Bisa dipahami? Bisa. Pangkat di atas pangkat dikalikan. Dan masih banyak lagi di situ. Ada di bahan bacaan tuh lengkap semua. Tinggal lihat di bagian belakang di bahan bacaan. Nah, itu ada semua. Nanti yang berikutnya kita bagi dalam kelompok ya. Oke, sekarang Ibu minta kita, selain ada berapa orang? 16. Otomatis bagi ini satu kelompok 4 orang tuh. Sekarang situ. Mulai dari mana? 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti yang kelompok 3 duduk di kelompok 3, kelompok 4 duduk di kelompok 4, dan kelompok 1 di 1, kelompok 2 di 2. Jadi kerjakannya. Lihat baik-baik, baca baik-baik soalnya. Kita perhatikan apabila lembar kerja berikut dan punya contohnya itu ada sudah ada di situ ya, memang sudah ada. Ingat ya, kan minta sampai dapat hasilnya, baru sederhana, kan berarti sudah dapat itu 1/10 itu sama dengan apa gitu ya. Bisa dong? Jadi ini 1/10 aja. Di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk
Sekarang kami akan melaporkan hasil diskusi kami yang akan didiskusikan oleh teman saya Kira. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada ini. Baik, jadi kami dari kelompok 3 menuliskan hasil dari nomor 2 sampai nomor 3. Baik, jadi teman-teman nomor 2 soalnya bentuk sederhana dari dalam kurung 2/3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 2/3 sehingga dikalikan 3 karena pangkatnya 2 kali 3 hasilnya 6. Sehingga 2 yang ini itu dipangkatkan 6 dan 3 yang di bawah ini juga dipangkatkan 6 karena pangkat yang ini dikalikan hasilnya 6. Yang nomor 3 soalnya sederhanakan dari 2 pangkat 3 kali 125 pangkat 2 per 5 pangkat 2 kali 625 pangkat 2. Karena disuruh disederhanakan, jadi 25 berarti 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 ini. Jadi 125 berarti 5 pangkat 3 karena 5 kalau dikalikan berulang hasilnya 125. Tetap dipangkatkan 2 per 5 pangkat 2 nya tetap karena tidak ada karena angkanya kecil. Dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Jadi pembilangnya ini 2 pangkat 6, penyebutnya juga 3 pangkat 6. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Dari sini kita bisa sederhanakan 2 pangkat 6 berarti ingat perpangkatan bagaimana nanti perkalian bertambah. Berarti 2 kali 2 sebanyak berapa kali? 6 kali. Jadi cari hasilnya nanti. Berikutnya yang ini. Ingat kalau soal itu bukan soal seperti ini, patokan kamu lihat. Ini ada bilangan pokok karena kita harus cari bilangan pokok yang sama loh. Patokan di angka 5 ini yang lebih kecil. Kamu cari angka yang lebih kecil. Oh, di sini ada angka 5. Berarti mau tidak mau semua bilangan ini kita buat harus pangkatnya bilangan pokoknya harus sama dengan 5. Bisa pahami? Bisa. Kenapa kita buat bilangan pokok sama dengan 5? Karena ini semua bilangan ini harus bisa dikalikan dengan 5 ya. 25 ini kita kalikan 5. Kalau soal ini kalau kita buat dalam bentuk umum kira-kira seperti apa? Kalau dalam bentuk umum pakai ini tadi ada yang pakai A, B ya seperti apa? Dari sini kita bisa buat ambil suatu kesimpulan untuk perkalian. Berarti kalau dalam bentuk umumnya perkalian itu misalnya bila buat pakai A, jadi A kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan kira-kira dalam bentuk umumnya seperti apa?
pangkat. Pembagian pangkatnya dikurangkan. Perpangkatan dalam kurung itu kalau A pangkat M dipangkatkan N seperti yang Ibu Guru jelaskan tadi, pangkatnya dikalikan. Terus kalau pangkatnya negatif, kita ubah dulu ke bentuk pangkat positif dan kita sederhanakan lagi sehingga mendapat nilainya. Terus dalam soal seandainya kalau ada bilangan kelompok yang pangkatnya 0, setiap angka yang dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Oke, terima kasih. Sudah bisa pahami? Sudah. Jadi kalau ada soal-soal seperti itu sudah bisa dikerjakan? Sudah. Bisa tidak? Bisa. Jadi perhatikan, saat tadi sudah dijelaskan oleh Vira, Ibu Guru sudah jelaskan lagi karena sudah lengkap semua yang dijelaskan oleh Vira ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Putra dan Putri. Selamat siang Ibu Iwan. Jadi terima kasih tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas tadi. Jadi di akhir pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus kita sama-sama jawab, terutama Ibu dalam proses pembelajaran tadi. Jadi yang pertama, bagaimana mendapat Ibu setelah pembelajaran tadi yang Ibu lakukan? terima kasih untuk saya pribadi untuk tadi saya belajar ini karena memang prosesnya sangat luar biasa dan karena saya lihat dari hasil diskusi kelompok dengan proses, jadi sebagian besar peserta didik sudah memahami. Baik, pembelajaran tadi saya juga amati dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup, jadi luar biasa. Jadi yang berikut, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan rencana pembelajaran? Ya, karena proses pembelajaran tadi yang saya lakukan juga sesuai rencana dan sudah sesuai dengan Baik, terkait dengan proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan apa yang sudah dirancang dengan baik oleh Ibu dalam Moody Ajar. Yang berikut, yang sudah baik dari proses pembelajaran tadi itu pada aspek yang mana yang tadi sudah baik? Oke, kalau untuk yang tadi itu ketika mereka sudah selesai diskusi, melakukan presentasi di depan kelas, dan saya sangat senang ketika mereka percaya diri untuk bisa mempresentasikan hasil dan mereka bisa menyampaikan ke teman-teman, dan itu secara tidak langsung bisa memotivasi teman-teman untuk bisa tampil. Itu yang terbaik sama proses pembelajaran. Saya juga amati juga seperti itu, siswa juga bisa membuat kesimpulan jadi luar biasa. Yang berikut mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran dari tadi, tujuan pembelajaran itu sudah pakatkan dapat tadi, apakah selama proses pembelajaran semuanya itu sudah tercapai atau masih mengalami sedikit kesulitan seperti itu? Untuk tadi, untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai karena mereka sampai dengan poster dan ketika dipantau itu mereka bisa mengerjakan. Baik, itu tujuan. Mungkin tadi ada kesulitan apa selama proses pembelajaran itu? Nah, kalau untuk kesulitan tidak terlalu sulit karena mungkin dari peserta didik ada yang aktif
aktif, mungkin sebagian besarnya aktif, tapi ada beberapa anak itu yang perlu diperhatikan dan perlu dibimbing lagi karena penyampaiannya harus mengikuti proses. Itu yang harus saya perhatikan. Jadi kesulitannya seperti itu mungkin ya terjadi dari dalam pembelajaran mungkin ada beberapa, tidak semua tapi hanya beberapa orang yang kita tahu mungkin tipe dia punya untuk menerima materinya seperti itu, tapi itu yang menjadi kesulitan. Tapi untuk mengatasi kesulitan seperti itu ketika menemukan yang siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran, jadi itu yang perlu diperhatikan oleh ibu. Jadi yang berikut pertanyaan lanjutan, hal-hal yang sudah baik yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran tadi, yang perlu ditingkatkan. Jadi mungkin perlu ditingkatkan itu lebih motivasi peserta didik, percaya diri, dan supaya untuk presentasi nanti untuk ke depan tuh saya menginginkan semua mereka harus bisa ambil bagian, karena semakin banyak mereka tampil di depan berarti rasa percaya diri itu semakin. Jadi itu yang perlu ditingkatkan ketika dalam proses diskusi sampai dengan mereka melaporkan hasil diskusinya. Lebih banyak yang usahakan semuanya itu yang harus mereka ambil bagian dari itu, dari presentasi moderatornya sampai dengan siapa yang itu bisa mendapatkan pilihan itu yang Dan kalau bahasanya mereka kan lebih cepat memahami daripada bahasanya. Mungkin dari saya pribadi penjelasannya terlalu cepat dengan teman-temannya tampil di depan itu tuh mereka sendirinya pasti akan lebih mengerti. Terus seperti itu saya bisa Setelah itu mungkin ada yang lain lagi dari yang perlu ditingkatkan, mungkin media atau dia punya ice breakingnya atau seperti apa? Mungkin kalau saya untuk kali ini kendalanya di ice breaking karena memang dengan keadaan, karena dengan istrinya dari kendala dari, tapi saya tetap berusaha supaya bisa tampilkan cepat, karena apalagi ini kan matematika. Dengan adanya ice breaking itu supaya memotivasi mereka supaya lebih semangat. Jadi itu yang menjadi rencana ibu untuk pertemuan berikutnya, jadi medianya lebih menarik lagi, jadi lebih banyak ice breaking. Terima kasih ibu sudah melakukan pembelajaran tadi di kelas. Pada intinya luar biasa, saya memberi apresiasi kepada Ibu Yuan yang sudah mengembalikan motivasi mereka untuk lebih memahami terkait dengan pembelajaran matematika. Jadi terima kasih banyak.